Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara diserang seorang pria tidak dikenal. Pelaku akhirnya tewas setelah diterjang timah panas. Pengunjung Taman Bebaya Samarinda resah setelah kawasan tersebut dipenuhi ulat bulu. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan daya 50 MW resmi dibangun di ibu kota negara Nusantara. Mapolres Tarakan di Jalan Yosudarso, Minggu siang diserang seorang pria tidak dikenal. Ini menyebabkan beberapa fasilitas, mulai kaca penjagaan, mobil patroli, dan beberapa fasilitas lain rusak karena dipukul oleh pelaku dengan menggunakan tongkat besi. Kasih Humas Polres Tarakan menyebut, sebelum merusak kantor polisi, pelaku telah membunuh seseorang di kawasan Beringin Selumit Pantai. Agar ulahnya tidak membahayakan petugas dan warga, polisi bersikap tegas dengan menembaknya hingga pelaku tewas. Saat ini kita masih melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Kalau dari foto yang beredar kan dia tergeletak itu dilumpuhkan. Kita melumpuhkan karena dia sudah merusak beberapa fasilitas yang ada di kantor. Pada saat kejadian berapa personel petugas? Hari ini ada beberapa 15 personil, tapi kan sudah mau persiapan tadi ke TKP itu, Mbak. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa setelah terjadi pembunuhan dan kita akan mendatangi TKP, ternyata si tersangka itu sudah Ada di sini. Informasi dari TKP mungkin motif pelaku datang ya, ke sini. itu semua masih kita dalam penyelidikan. Ya. Jadi pelaku itu sebelum ke sini melakukan pembunuhan dulu, Bu, ya? Iya, betul sekali. Saat ini polisi masih mendalami motif pembunuhan dan perusakan kantor polisi tersebut. Sementara, jasad pelaku sudah dievakuasi ke rumah sakit. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mobil humas ya, Mbak. Nah, ini kenapa ini? Kebakaran ini menghanguskan sebuah warung penjual BBM eceran di kawasan Kandang Muntik, Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Api cepat menyebar karena bangunannya terbuat dari kayu. Upaya pemadaman dengan alat seadanya sempat dilakukan warga. Mereka bahu-membahu melakukan itu saat mobil damkar belum datang. Ketua RT menyatakan kebakaran dipicu api dari korek yang dimainkan oleh anak pemilik warung. Percikan ini menyambar BBM di dekat tangki mobil dan dalam sekejap sudah menimbulkan kobaran hingga membakar seluruh bangunan berikut mobilnya. Itu mungkin sambar loh sekat itu bisa. Oh, berarti menyambar BBM mobil, Pak? Ya, itu meledakkan mobil itu. Tapi berawalnya dari mobil itu, Pak? Berawalnya dari anak-anak mentor itu, informasi. Ada ledakan juga ya? Ya. Nggak ada. Nah, saya nggak tahu persis untuk mana, dia baru anak-anak main korek, informasinya dari anak-anak main korek, terus ada api. 4 mobil damkar dari posko induk Tanjung Redep yang dikerahkan tidak bisa berbuat banyak. Mereka sempat terkendala oleh aliran listrik yang masih aktif. Ada 4 unit. Bayur, Kalur sama SPB. Jam berapa kebakaran ini? Untuk kebakaran perkiraan kurang lebih jam 7. Apakah
kendala pemadaman tadi, Bang? Kendala pemadaman tadi kondisi risiko senyawa. Musibah ini menyebabkan anak pemilik rumah terluka, sedangkan kerugian materi ditaksir mencapai seratusan juta rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Luapan air bercampur lumpur berarus cukup deras ini terjadi di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda, Sabtu siang. Ini menyebabkan aktivitas warga terhambat karena luapan air yang menggenangi jalan hingga 50 cm. Beberapa pengendara terpaksa mendorong kendaraannya karena mengalami kerusakan mesin akibat kemasukan air. Warga menyebut ini kerap terjadi saat hujan deras. Dampak yang mereka rasakan adalah kesulitan beraktivitas, termasuk saat mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Sekolah susah yang pertama, yang kedua untuk pedagang nih juga omset berkurang ya, karena banjir kayak gini kan kita susah juga mau jualan. Nah itu aja. Nah ini kan ada perbaikan drainase ya. Sepanjang perbaikan drainase ini seperti apa kondisi banjirnya? Kayaknya dengan perbaikan ini belum ada perubahan ya Pak. Belum ada ya? Belum ada. Jadi harapannya sendiri apa ini? Ya, harapannya ya kalau bisa ini cepat dilanjut lah biar cepat mengurangi ya kan. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suarso menyatakan, banjir yang diawali hujan deras ini berlangsung di 12 lokasi. Kawasan yang terendam banjir merupakan dataran rendah dan kerap menjadi langganan banjir. Itu sejak hujan mulai jam 3.30 ya kurang lebih sampai dengan saat ini itu terjadi sekitar 12 genangan titik air, terutama di wilayah utara Sungai Pinang dan kota. Nah, itu memang curah hujannya agak tinggi sesuai dari prediksi BMKG dan memang genangannya ketinggiannya kurang lebih 10 sampai 50 cm. Warga meminta pemerintah kota secepatnya mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi. Itu agar dampak banjir tidak lagi merugikan mereka. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan gergaji mesin, tim reaksi cepat BPBD Samarinda Sabtu siang menyingkirkan batang pohon tumbang di kawasan Jalan Juanda 5, Air Hitam, Samarinda Ulu. Kerja cepat harus dilakukan karena batang pohon tersebut menimpa sebuah universitas. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suarso menyatakan, pepohonan ini tumbang saat kawasan tersebut diterpa hujan deras disertai angin kencang. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, BPBD meminta bantuan mobil tangga dari DLH yang ditugaskan menebang bagian atas pepohonan. Reaksi cepat BPBD Kota Samarinda segera ngecek lapangan, kemudian koordinasi dengan DLH kaitannya dengan mobil tangga ya, karena kita harus mengurangi dari sisi atas untuk mengurangi risiko dari dampak kerusakan bangunan runtuh ini. Dan ada beberapa alat sensor, kurang lebih sekitar 5 dengan personil yang lengkap, ada dari Babinsa, ada Pak RT dari Kelurahan, dengan harapan ini cepat selesai dan kerusakan-kerusakan yang ada segera diperbaiki. Ini kan kaitannya dengan keamanan. Ada berapa pohon dan peralatan yang diturunkan Pak? Ada 6 kalau yang di Juanda sini. Juanda 5 ini ya, ada 5 pohon dan sudah mengenai pagar semuanya. Pagar ya? Ya. Ada kendala mengenai proses pemangkasan sendiri? Ya tadi cuaca ya, cuaca. Tapi sekali lagi ini perlu kehati-hatian karena ada bangunan di dekatnya. Dan ini kita hati-hati memangkas dari atas. Oke siap Pak, makasih Pak.
Ketua RT setempat menyatakan sebelum tumbang ia sudah melayangkan surat ke kantor lurah. Itu dilakukan karena kondisi pohon semakin rawan. Akan tetapi pepohonan ini sudah lebih dulu tumbang sebelum petugas datang. Sekarang kita laporkan bahwa ada pohon tumbang yang menghantam pagar untak. Sebenarnya sebelum kejadian sudah saya laporkan, tapi dari pihak kelurahan saya konfirmasi surat itu sudah ke DLH. Ternyata tinggal menunggu giliran aja. Iya. Pada saat itu surat dikirim belum separah ini atau bagaimana Pak RT? Sebelum parah, masih renggang jalan sama bibir jalan itu baru sekitar 5 sentian aja. 5 cm. Suratnya dilayangkan kapan itu Pak RT? Kurang bulan lebih Oktober. Bulan Oktober sudah dilayangkan ya? Sudah. Oke. Itu surat yang kedua saya layangkan. Tapi sudah direspon oleh pihak kelurahan. Pihak kelurahan sudah menembuskan ke pihak DLH, tapi pihak DLH masih mengatur jadwal karena unit kita keterbatasan unit kan bilangan dari DLH. Tercatat 6 pohon yang tumbang. Dari jumlah tersebut semuanya menimpa pagar dan kanopi kampus. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.